Ya, saya sengaja mengundang Ibu Dina itu untuk satu hal aja, karena kita selama ini kan otak kita tuh terpapar dengan lebih banyak informasi-informasi dari media mainstream dari Barat. Ya, kita jarang sekali mendengarkan atau mendapatkan informasi dari media-media yang dari Iran, dari sekitar situ. Begitu ya, Bu ya. Jadi ada semacam asimetri itu dalam exposure media. Itu yang membuat orang kaget-kaget. Ya, teman-teman, Anda tahu nggak ya? Di Iran itu modern banget. Semua orang pakai jas. Ya dong. Ya, gaya hidupnya ala orang Barat. Kayak orang Barat pakai jas. Saya tuh kaget, Bu. Saya pernah, kalau saya mencatat event yang saya sangat memalukan itu terjadi di Iran. Jadi satu hari saya diajak oleh orang kedua di IRIB ya, yang katanya orang dekatnya Ayatullah, untuk berkunjung pakai pesawat ke kota lain, yaitu kota Isfahan. Bu, saya pikir kan ini mau dibilang one day trip. Saya pikir kan mau jalan-jalan aja. Saya pakai jaket, Bu, jaket branded merah gitu. Wah, saya tahu, Bu, begitu berkunjung saya diperkenalan sebagai Duty Ferry, mereka bisik-bisik, mereka ngetawain saya. Dia pikir ini orang Saltum. Karena mereka semua pakai jas. Jadi saya ingin menggambarkan bahwa begitulah ya. Jadi makanya tak kenal maka tabayun. Ya gitu ya. Jadi jangan percaya begitu saja dengan informasi-informasi sepihak, asimetri yang berasal dari dunia Barat. Begitu nggak, benar nggak, Bu? Iya, sangat benar. Karena sebenarnya mungkin saya ingin lebih menggali seperti ini. Sebenarnya manfaatnya apa sih buat kita untuk tabayun ini gitu? Emang urusan kita apa dengan Iran? Ya kan? Kenapa kok penting tabayun soal Iran? Karena ini ada kaitannya dengan geopolitik kita ya. Ya kan? Situasinya saat ini ketika ada perang antara Iran sama Amerika Serikat, kita kan kena dampaknya nih. Nah, seperti apa kita merespon? Nah, kalau respon kita kemudian dipengaruhi oleh hal-hal yang informasi-informasi yang salah, tentu bukan respon yang benar gitu. Betul. Ya. Dan juga yang namanya kebijakan luar negeri itu kan determinannya 4 ya. Di sebuah negara demokratis, kebijakan luar negeri itu 1, kelompok kepentingan, 2, transnational corporation, 3, opini publik, 4, gerakan massa. Nah, opini publik artinya penting juga dalam pengambilan keputusan kebijakan luar negeri. Nah, kalau opini publik cenderung dipengaruhi oleh hoax, cenderung dipengaruhi oleh fitnah, tentu bukan opini publik yang benar akhirnya yang muncul, sehingga berpengaruh nanti pada kebijakan luar negeri. Saya pikir untuk semua isu juga ya, artinya untuk semua hal, termasuk di sini yang memang sedang krusial soal Iran, karena kita bergantung sama Selat Hormuz nih, kita urusan banyak kan, bukan cuma minyak gas tapi petrokimia, urea, helium, semua kan itu banyak yang mempengaruhi kehidupan kita. Satu lagi, Bu. Baja Iran. Iya. Nah, itu kan kalau kita hanya berputar-putar di diskusi yang isinya memperdebatkan fitnah-fitnah yang nggak jelas, kita gimana mau bergerak pada diskusi yang lebih fundamental, yang produktif, yang bermanfaat buat kita kan gitu ya. Iya. Bu, satu lagi nih yang Ibu kan di sana tahu betul. Orang menganggap wah Iran tuh Syiah banget. Padahal ini kan negara juga yang sangat plural ya. Karena Sunni pun hidup. Bayangkan ada negara Zoroaster, agama Zoroaster pun masih ada di sana. Ya kan, Kristen juga ada gitu ya. Yahudi juga ada loh di Iran itu. Jadi menurut saya salah kalau Anda mengatakan negara ini terlalu Islamnya gimana gitu dan Syiah banget gitu. Jadi saya menjadi saksi aman-aman aja tuh. Ya, jadi sangat plural juga, betul Ibu ya? Iya, di Undang-Undang Dasar Iran juga tercantum bahwa memang mazhab resminya negara dalam arti keputusan-keputusan besarnya, keputusan-keputusan politiknya itu berdasarkan mazhab Isna Asyariyah ya. Jadi dalam mazhab Syiah itu kan juga banyak cabang-cabang aliran. Tapi yang ini Isna Asyariyah. Tapi kemudian ada eksplisit
Muslim yang bermazhab lain itu berhak melakukan segala ritual mereka, kemudian juga berhak mengambil hukum-hukum yang sesuai untuk situasi yang pribadi, misalnya pernikahan, waris, dan ketika ada perbedaan antar mazhab ya sudah silakan melaksanakan. Kemudian agama lain yang non Muslim itu juga berhak untuk menjalankan ibadahnya mereka. Dan yang lebih menarik lagi, mereka ini punya jatah gratis di parlemen. Jadi tanpa ikut pemilu, wakil agama. Setiap negara, setiap wakil mazhab dan agama ini punya jatah di parlemen. Tapi kalau mereka juga ikut pemilu juga, ya nambah nanti kan gitu ya. Jadi tidak dibatasi yang jatah tadi. Yang jatah itu kan begitu saja ada gitu kan. Tambah kalau misalnya kaum Sunninya ikut terjun ke pemilu, kan nggak ada partai di sana ya. Jadi bebas saja orang mau berjuang untuk masuk ke parlemen. Kalau semakin banyak ya semakin banyak peluang untuk duduk di parlemen. Begitu juga dengan agama-agama lain. Dan yang menarik, Yahudi di sana itu banyak, tapi mereka menyatakan kami nggak sama dengan Zionisme, kami menolak Israel gitu kan. Oh itu ya? Dan akhirnya kan kemarin itu dibom kan, satu sinagog di Teheran dibom oleh Israel. Ya menunjukkan berarti ini kan ini bukan masalah agama artinya kan. Ini masalah memang Israel itu tidak menginginkan Iran menjadi negara yang kuat. Karena selama ini Iran itu memberikan bantuan kan kepada para pejuang atau milisi-milisi ya yang berperang melawan Israel. Jadi buat Israel, Iran itu ancaman gitu. Tuh dengerin ya. Jadi kalau dianggap wah negaranya gimana, enggak, negaranya modern ya. Saya dan kemudian sangat mengakui. Bayangkan ada agama Zoroaster Ibu ya. Itu yang dianut oleh Freddie Mercury itu. Zoroaster itu penyembah api kan Bu ya. Itu pun hidupnya tumbuhnya adalah dari negeri Iran. Masih ada ya, masih kuilnya masih ada gitu. Artinya dihormati kalau orang memang masih mau ke sana. Jadi nggak ada pemaksaan harus masuk ke dalam agama Islam misalnya, atau harus mau menganut mazhab apa tertentu gitu ya, mazhab yang mayoritas enggak. Makanan apa yang Ibu paling suka di sana? Kebab. Kebabnya beda loh sama Turki. Beda dari kebab Turki. Dan makanan murah. Iya. Baju murah, karpet murah, kerajinan murah. Iya. Kok bisa gitu? Kok bisa gitu? Sebuah negara yang diembargo gitu. Yang terakhir yang baru-baru ini kan ini mahasiswa Indonesia yang bertahan di Iran yang nggak mau dievakuasi karena kalau dievakuasi baliknya susah nanti kan harus beli tiket lagi. Itu mereka rajin bikin konten kan sekarang akhir-akhir ini. Itu ada yang menceritakan bahwa justru di masa perang ini itu transportasi gratis semuanya. Digratiskan transportasi plus juga dikasih bantuan beras, kasih bantuan ayam gitu kan, sehingga artinya rakyat kayak dihibur lah ya, maksudnya ya memang susah tapi pemerintah memperhatikan.